Ya, selamat sore teman-teman di seluruh Indonesia. Ini Mulato menyapa dari kota Palangkaraya. Saya ngungsi di Palangkaraya nih teman-teman di rumah. Kita libur selama beberapa waktu untuk tidak seminar. Ya, memanfaatkan untuk bisa kumpul dengan keluarga. Udah 2 tahun nggak pulang. 2 tahun tinggal di hotel, 2 tahun nggak tengokin rumah. Pulang ke rumah di Palangkaraya, yang di Solo biar nganggur dulu. Oke, diskusi santai sore hari ini teman-teman semua. Di tengah kondisi seperti sekarang, di mana banyak sekali orang-orang yang terjebak oleh kondisi virus corona ini, teman-teman, banyak orang baru menyadarin tentang apa yang sering saya sampaikan di seminar. Di seminar saya sering mengingatkan tentang pentingnya Anda memiliki passive income. Passive income adalah penghasilan yang tetap mengalir pada saat Anda tidak melakukan sesuatu yang berarti. Passive income adalah sesuatu yang tetap memberikan penghasilan pada saat Anda tidak lagi terlalu bekerja, tetap bekerja tetapi mungkin minim sekali gitu ya. So buat teman-teman semua, sudahkah Anda memiliki passive income? Apa passive income Anda? Ciptakan itu. Jangan egois. Apapun pekerjaan Anda sekarang, apapun yang Anda lakukan, selalu semua punya potensi baik dan buruknya, teman-teman. Jangan bilang pekerjaan Anda aman sebelum Anda memiliki yang namanya passive income. Hari ini Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, mengatakan bahwa Anda belum bisa dikatakan kaya sebelum Anda bisa punya penghasilan pada saat Anda sedang tidur. Coba cek sekarang, ketika Anda sedang tidur, apakah Anda bangun itu ada uang masuk untuk Anda? Ketika Anda habis istirahat, bukan tidur mungkin karena sakit, Anda lelah, Anda harus dirawat di rumah sakit misalkan. Apakah penghasilan Anda tetap mengalir? Ataukah penghasilan Anda stop seketika? Ini menjadi satu permenungan besar buat saya dan buat kita semua. Saya sering teriak-teriak, saya sering benar-benar mengingatkan teman-teman, you must have passive income. Apapun passive income itu terserah. Anda punya kebun sawit, Anda punya hotel, Anda punya apartemen, Anda punya rumah yang disewakan, Anda punya tanah yang disewakan, Anda punya kos-kosan, Anda punya bisnis yang tetap mengalir, memberikan penghasilan pada saat Anda tidak ada, Anda punya investasi yang tetap memberikan penghasilan kepada Anda pada saat Anda tidak terlalu bekerja. Apapun itu, so what gitu loh. Tapi mulai sekarang pikirkan itu. Wah Pak, saya nggak punya modal. Nggak semua passive income itu harus butuh modal, terserah Anda. Anda bisa jalani multi level, Anda bisa jadi agen asuransi, Anda bisa jadi marketing, apapun yang terbangun sebuah sistem di sana. Terbangun sebuah mekanisme di mana Anda tetap dibayar pada saat Anda bekerja dan pada saat Anda tidak bekerja. Yolah guys gitu loh. Jangan nunggu semua terjadi, nasi sudah terlanjur jadi bubur, Anda sudah hancur-hancuran, penghasilan Anda drop sekarang. Bukan waktunya mengeluh, bukan waktunya menyalahkan, tapi mari kita melakukan sesuatu yang kita bisa prediksikan. Hari ini teman-teman, lebih dari 20 tahun pengalaman saya mengelola sebuah bisnis. Lebih 20 tahun saya berkecimpung di dunia entrepreneur. 20 tahun saya ketemu dengan banyak pebisnis, banyak pengusaha. Saya ketemu dengan banyak orang, saya ikutin banyak training, saya ikutin banyak seminar. Di situ saya belajar bahwa you must have passive income. Saya menemukan kata-kata ini ketika umur saya masih 20 tahun dulu. Sehingga sejak saat itu saya memutuskan untuk apapun pekerjaan saya harus punya passive income. Passive income adalah sesuatu yang tetap menghasilkan pada saat saya tidur, pada saat saya sakit, pada saat saya tidak ngapa-ngapain, saya tetap punya penghasilan. Apapun itu ciptakan. Sekecil apapun itu ciptakan mulai sekarang sebelum keadaan tambah nggak keruan lagi. Seriusin di situ. Pak, saya seorang PNS, gimana saya ciptakan passive income? Pak, saya seorang pegawai, bagaimana saya ciptakan passive income? Pak, saya lakukan itu.
Jangan punya alasan, fokus solusi. Karena ketika kondisi sudah semakin berat, kondisi ini tidak kenal alasan Anda. Anda sekarang mungkin kerja di sebuah perusahaan, Anda kerja di kantor pemerintahan, atau Anda memiliki aktivitas lain. Luangkan waktu misalkan 1 jam, 2 jam setiap hari untuk create passive income. Satu. Ketika Anda sudah punya passive income, maka setidaknya di situ akan membangun satu kondisi di mana Anda akan tetap merasa baik-baik saja ketika terjadi sesuatu dalam kondisi hidup Anda. Kemudian poin nomor 2, teman-teman, saya juga sering mengingatkan kepada seluruh peserta seminar saya, kepada teman-teman semua di Instagram, di Facebook, di seluruh follower saya, teman-teman, bahwa you must have multiple income. Tadi passive income. Sekarang poin nomor 2 adalah you must have multiple income. Anda harus punya income lebih dari satu. Sehebat apapun Anda punya penghasilan, sehebat apapun Anda punya bisnis, sehebat apapun Anda punya pekerjaan, you must have multiple income. Gandakan income Anda dari beberapa sumber penghasilan. Wah, teman saya bilang katanya harus fokus. Mampus lo fokus. Anda lihat hari ini orang-orang besar, perusahaannya banyak, teman-teman. Orang-orang kaya itu penghasilannya banyak, bukan dari satu saja. Anda boleh cek lah. Bill Gates itu perusahaannya banyak. Mark Zuckerberg itu perusahaannya banyak. Ya, di Indonesia ada Khairul Tanjung, itu perusahaannya banyak. BCA dan sebagainya itu anak perusahaannya banyak sekali, teman-teman. Bukan cuma satu. Jadi ketika mereka punya banyak sumber income, punya banyak perusahaan, punya banyak aktivitas, banyak bisnis, maka ketika bisnis A itu ada masalah, maka bisnis B akan menopang bisnis A. Ketika bisnis A dan B ada masalah, maka bisnis C akan menopang bisnis A dan B. That's point. Apapun pekerjaan Anda belajar bahwa dulu Nokia itu gede banget, dulu BlackBerry itu gede banget, dulu Kodak itu gede banget. Sekarang mana? Banyak orang-orang yang dulu, mohon maaf, saya punya teman direktur sebuah perusahaan terkenal waktu itu. Begitu perusahaannya tutup, hengkang dari Indonesia. Gigit jari. Maka sebagus apapun profesi Anda mau direktur, Anda manajer area, Anda branch manager, Anda general manager, so what? Lupakan itu. Bahkan pekerjaan tertinggi. Ya, banyak negara-negara yang sekarang terpuruk, teman-teman. Anda mau jadi apapun. Ketika Anda memiliki income cuma dari satu, pekerjaan Anda cuma satu, Anda terbuai di situ. Anda terlena di situ. Anda lupa bahwa pekerjaan itu semua ada up and down-nya. Semua itu bisa naik dan turun. Ketika satu pekerjaan itu turun, maka pertanyaannya adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Maka mulai sekarang ciptakan multiple income. Apapun itu. Lakukan semua yang terbaik. Subsidi silang. Ketika si A jeblok, si B naik, si C naik. Teman-teman, sekarang ada orang bilang ada musibah. No, tidak ada musibah. Ini adalah cara Tuhan untuk mengatur. Anda tahu hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba besar kok malahan. Mohon maaf, saya sering sampaikan di seminar saya. Tsunami itu bukan musibah. Gempa itu bukan musibah. Corona ini bukan musibah. Tapi cara Tuhan untuk mengatur dinamika kehidupan di alam semesta ini. Ketika terjadi tsunami, teman saya yang profesinya menjadi seorang distributor bahan bangunan, tiba-tiba omsetnya naik berkali-kali lipat ketika terjadi tsunami. Permintaan semen yang tadinya sekian bisa naik sampai 30-40 kali lipat dari sebelumnya. So, tidak ada musibah di muka bumi ini. Yang ada adalah bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu yang Tuhan ciptakan sendiri. Hari ini corona katanya musibah. Mungkin bagi beberapa orang atau sebagian kita mengatakan ini musibah, tapi enggak kok. Ada orang-orang yang sekarang lagi kebanjiran order loh. Ya salah satunya pengusaha masker, itu bingung sekarang. Mereka punya stok masker berapapun habis di gudang, teman-teman. Mereka sibuk produksi. Ya. Obat-obatan yang dulu mungkin lakunya kecil ya, apotek teman-teman yang dulu mungkin omsetnya hanya sekian, sekarang tiba-tiba lonjakan
kebutuhan ini dan sebagainya itu tiba-tiba melonjak drastis. So tidak ada musibah. Yang ada adalah bagaimana Anda melihat ini sebagai sebuah mekanisme kehidupan. Ketika Anda meninggal dunia itu bukan musibah. Itu cara Tuhan ngasih makan ulet yang ada di tanah. Ketika keluarga Anda sakit, itu cara Tuhan ngasih rezeki buat dokter yang ngerawat. Ketika anak Anda patah tulang, itu cara Tuhan ngasih rezeki dokter tulang. So, lupakan musibah. Tidak ada musibah. Ketika Anda mempersiapkan semuanya dengan baik, maka Tuhan dalam kitabnya yang ketika diturunkan pertama kali, maka ayat pertama mengatakan bahwa Iqra, baca. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Membaca bukan hanya membaca tulisan, tapi membaca tanda-tanda kehidupan. Apa yang diperintahkan kita untuk membaca, teman-teman? Kenalin semuanya ini. Pelajarin semua ini. Jangan cuma Anda pelajarin. Anda harus pintar membaca apa yang terjadi. Bahwa tidak ada musibah. Yang adalah cara Tuhan untuk mengatur bagaimana alam semesta ini bekerja. Begitu dinamis. Tuhan mengatur bisa matahari terbit setiap hari dan tenggelam setiap hari. Bumi, dunia, matahari, bulan, semua bekerja begitu dinamisnya. Karena Tuhan mengatur semuanya. Kenapa ada badai, kenapa ada petir, kenapa ada hujan, kenapa ada awan, kenapa ada matahari yang bersinar, kenapa ada bulan. Tuhan sudah atur semuanya. Yang besar Tuhan bisa atur, apalagi cuma ngatur kehidupan kita. So buat teman-teman semua, yuk always do the best, selalu lakukan yang terbaik. Saya mengadakan seminar seluruh Indonesia, bukan berbicara tentang cari uang, tapi berbicara tentang mengisi keberkahan dalam hidup ini. Saya pengen membagikan apapun yang saya punya kepada banyak orang. Saya ingin apa yang saya tahu saya bisa bagikan pada banyak orang. Karena keberkahan kita adalah ketika kita bermanfaat buat banyak orang. Ketika Anda sudah bermanfaat buat banyak orang, insya Allah itu akan menjadi jalan Tuhan untuk memberikan kenikmatan yang luar biasa. Kunci keberkahan hidup, teman-teman, saya sering share di seminar saya, teman-teman, adalah ketika Anda pelan-pelan menemukan kehidupan terbaik Anda. Bukan semakin lama semakin sulit, tetapi Anda semakin menemukan kemudahan terbaik dalam kehidupan Anda. So, mari mulai sekarang kita bersyiar, kita bersama-sama untuk memahami arti apa yang terjadi dalam kehidupan ini. So, nomor 2 adalah teman-teman semua milikin multi income. Ketika Anda sudah memiliki multi income, maka milikin multiple income dari sumber atau frekuensi yang berbeda. Anda punya multi income, Anda punya banyak perusahaan, Anda punya banyak bisnis, tapi satu jenis semua. Ini mampus juga. Maka milikin bisnis yang berbeda frekuensi, namanya bisnis multi frekuensi saya sebut. Apa itu bisnis multi frekuensi ya? Misalkan contoh Anda sekarang punya bengkel, please DA. Jangan semua cabang bengkel semua. Anda punya rumah makan terus kemudian bikin 10 cabang rumah makan semua. Anda hari ini punya bengkel sambil punya rumah makan, sambil punya rumah makan sambil punya apotik, sambil punya apotik sambil bikin homestay, punya homestay sambil bikin klinik, punya klinik sambil bikin apalah bisnis Anda yang lain, mungkin toko laundry misalkan, atau punya butik misalkan, atau punya travel umroh misalkan. Milikin multiple income dengan frekuensi yang berbeda-beda, minimal 4 frekuensi. Minimal 4 frekuensi. Jadi jangan rumah makan semua. Begitu kena flu burung itu rumah makan mati semua. Ya. So, 1 milikin bisnis passive income, yang kedua milikin multi income, yang ketiga adalah pastikan income Anda multi frekuensi. Ketika Anda sudah punya income yang 3 ini, maka yang nomor 4 adalah milikin income yang mohon maaf, multi tempat. Multi tempat. Multi tempat kenapa, teman-teman? Berangkat dari pengalaman realistis terjadi, salah satu peserta seminar saya, teman-teman, begitu terjadi gempa, tsunami di satu daerah, dia punya hotel di situ, dia punya rumah makan di situ,
dia punya klinik di situ, dia punya toko bangunan di situ, di satu daerah. Begitu kena tsunami habis semua teman-teman. Habis semua karena semua satu tempat. Semua satu titik. Dia berpikir kan enak ngumpul, enak ngelola gitu ya. Maka saya titip buat teman-teman semua, apapun bisnis Anda, milikin bisnis, milikin pekerjaan yang tempatnya banyak, tempatnya beda-beda, tidak ngumpul satu tempat. Jadi ketika terjadi sesuatu, maka Anda masih bisa punya bisnis di kota yang lain. Waduh Pak, susah nyari orang yang bisa dipercaya. Ya belajar. Nyatanya hari ini Anda lihat kok ada Alfamart itu cabangnya sampai ribuan kok. Hari ini JNE cabangnya ada ribuan kok. Kok dia bisa, kok Anda nggak bisa? Ya karena Anda nggak belajar. Anda bilang sulit mencari orang yang bisa dipercaya karena Anda nggak belajar mencari orang yang bisa dipercaya. Ada kursusnya, ada trainingnya, ada pelatihannya, ya belajar. Waduh kok bayar mahal. Ya jerbasuki mau beo. Saya bisa menjadi pembicara seperti sekarang, bisa bicara di depan ribuan orang. Ya belajar. Saya bisa menjadi programmer, ya belajar. Saya bisa punya bisnis, ya belajar. Ya ketika Anda pengen menjadi apapun, ya you must learn. Anda harus belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada siapapun. Nah sekarang juga saya meluangkan waktu untuk ngajarkan apa yang saya tahu teman-teman. Bagaimana belajarnya? Ya, silahkan cari. Saya juga tidak menyelenggarakan semua seminar itu. Saya juga tidak jago untuk semua hal. Tapi setidaknya saya tahu ilmunya sehingga saya pengen membagikan ke teman-teman semua. So, ada poin nomor 1, Anda punya passive income, punya multiple income, income beda frekuensi. Kemudian nomor 4, income multi tempat. Kemudian yang ke-5 adalah Anda harus punya bisnis. Bisnis yang aman adalah bisnis yang diperintahkan dalam kitab suci. Bisnis yang diperintahkan sama kitab suci, maka seumur hidup tidak akan ada matinya, teman-teman. Anda harus mampu mempelajari bahasa-bahasa yang Tuhan titipkan. Apa itu bisnis yang diperintahkan dalam kitab suci? Terserah. Bisnis yang berhubungan dengan kelahiran misalkan. Atau bisnis yang berhubungan dengan perkawinan misalkan. Tidak ada ujungnya orang mati. Orang perkawinan itu akan berhenti. Orang pasti menikah terus. Tekunin itu. Tapi ya tekunin yang benar, teman-teman. Bisnis yang diperintahkan kitab suci, akikah misalkan contoh. Ya sesuaikan dengan keyakinan Anda masing-masing. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Anda gitu ya. Udah lakukan itu. Itu nggak ada matinya teman-teman. Itu kiamat doang yang mati ya. Nah, kalau mau enak lagi teman-teman, jualan peti mati. Jualan batu nisan. Nah itu juga bisnis nggak ada matinya. Karena orang mati itu tidak ada pacekliknya. Orang mati itu bisa tiap hari. Gak ada sepinya orang mati itu teman-teman. Ya. Teman saya sampai sudah 3 generasi teman-teman jualan peti mati, mulai dari kakeknya, bapaknya sampai dilanjutin sampai dia sampai hari ini hidupnya baik-baik saja. Gak pernah sepi, gak pernah paceklik, gak pernah sepi, gak ada orderan. Ada. Tapi kalau untuk besar sekali sih nggak bisa, karena ya segitu-segitu aja, karena orang mati itu kan sudah ditaker gitu ya. Tetapi setidaknya hidupnya stabil. So buat teman-teman semua ada 5 poin penting ini kalau teman-teman lakukan, saya yakin bisnis teman-teman udah meledak luar biasa. Nah di tengah sekarang kondisi seperti sekarang ini teman-teman, ya saya minta maaf. Ya alhamdulillah saya bersyukur dengan semua yang Allah titipkan pada saya. Saya udah siapin semua teman-teman. Hari ini saya punya bisnis, punya pekerjaan yang ya saya bahagia sekali. Ya bisnis itu teman-teman, ya enaknya jadi pebisnis itu Anda kerja sekali 2 kali bisa dipakai untuk makan setahun 2 tahun gitu ya. Enak gitu ya. Tapi kalau Anda kerja jadi karyawan, ya saya minta maaf. Anda kerja bulan ini ya boro-boro untuk bulan ini, untuk minggu ini aja belum tentu cukup kan gitu ya. Banyak sekali orang mengatakan seperti itu. Kerja 1 bulan hanya cukup untuk 1 minggu atau 2 minggu gitu. Tapi kalau Anda memahami 5 prinsip tadi, Anda bisa kerja 1 kali bisa dipakai makan bertahun-tahun. Karena ada multiple income tadi. Income-nya tetap jalan terus. Jadi kalau terjadi sesuatu apapun teman-teman, Anda tetap mendapatkan income. So, thank you buat sore yang luar biasa ini. Ketika teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, klik like, share, bagikan video ini supaya banyak orang menjadi lebih baik. Bukan hanya Anda saja, jangan pelit.
untuk berbagi sesuatu yang baik buat orang lain. So, thank you semuanya. Supaya saya tahu video ini dilihat di mana aja, tuliskan komentar nama Anda dari kota mana saja. Ya. Thank you. Sukses buat teman-teman semua. Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.